Ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo, biasa aja berdiri dia salaman. Tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran. Allah menganugerahi Libanon dengan Khalil Gibran. Dan Allah menguji Indonesia dengan Bahlil dan Gibran. Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan saksikan statement Pak Bahlil di luar kesadaran sepertinya mengungkapkan di depan publik bahwa dia mengikuti instruksi Wapres ya, dalam hal ini Gibran, dan juga kita akan melihat bagaimana mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio membongkar saat-saat terekam video Bahlil ketika berjabat tangan dengan Gibran, dia menunduk dan mencium tangannya, sementara Prabowo tidak. Dan inilah Bahlil loyalis Mulyono. Kita saksikan berikut ini. Ketika Pak Prabowo dengan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo, biasa aja berdiri dia salaman. Tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran. Kalau saya melihat ini bahwa dalam pikiran analisa saya ini, dalam pikiran Bahlil, bahwa ini adalah pemimpin saya dan akan menjadi pemimpin saya, dan dia punya kekuatan yang luar biasa, maka saya harus mencium tangannya. Itu falsafah kan gitu. Ini friksi yang pertama muncul, nanti ada kelompoknya wakil presiden, kelompoknya presiden. Belum lagi kalau saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu adalah semacam kuda Troya, masuk ke dalam untuk menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Boleh saya berpikir seperti itu sebagai rakyat, boleh. Ketika Presiden Prabowo Subianto dan Wapres menyalami beberapa orang dan beberapa menteri. Yang menarik adalah dari video itu, ketika Pak Prabowo jalan di depannya Wapres, itu menyalami beberapa orang termasuk beberapa menteri itu salamannya biasa-biasa aja semuanya dengan badan yang tegap. Namun yang menarik adalah ketika Pak Presiden itu menyalami menteri-menteri, salah satunya juga menteri yang akhir-akhir ini bikin riuh berkaitan dengan LPG, yaitu Menteri SDM, yaitu Pak Bahlil. Ketika Pak Bahlil ini bersalaman dengan Pak Prabowo, ya biasa saja dengan badan yang tegap. Yang menarik adalah ketika Pak Bahlil ini bersalaman dengan Wapres Gibran, Pak Bahlil ini semacam mau cium tangan, menundukkan badan, cium tangannya Gibran. Nah, ini secara estetik dan secara etik perlu kita telaah. Secara estetik, ya ini tidak elok lah. Kenapa? Karena sebelumnya Pak Bahlil ketika salaman dengan Pak Presiden Pak Prabowo, yang notabene-nya adalah jabatannya adalah jabatan di atas dirinya, itu ya salamannya biasa saja dengan badan yang tegap. Sementara ketika salaman dengan Wapres Gibran, ia membungkuk seolah-olah mau mencium tangannya Gibran. Ini lucu luar biasa. Secara estetik ini tidak masuk. Kedua, secara etika ya tidak tepat lah, mengingat bahwa Gibran itu adalah jauh lebih muda. Ya kalau kita memakai metode atau istilah budaya atau parameter budaya ketimuran, di mana-mana yang jauh lebih muda itu mestinya ya secara adab itu ya bahasanya ya agak sedikit membungkuk. Namun karena ini jabatan adalah jabatan ketatanegaraan, saya pikir cukup dengan tegap saja. Namun apa yang dilakukan oleh Pak Bahlil luar biasa. Ia menunduk seolah-olah mau mencium tangannya Gibran. Sementara terhadap jabatan yang levelnya di atasnya, yaitu Pak Presiden, ia biasa saja, ya salamannya dengan tegap gitu. Nah, ini menarik. Di lain sisi ini bisa kita semacam menunjukkan bahwa keberadaannya Bahlil di sana itu karena memang ya mungkin ya kalau melihat dari secara body language itu seolah-olah memang Bahlil ini menganggap bahwa atasannya yaitu Gibran, artinya seolah-olah dia
bagian dari Gibran, tidak menjadi bagian dari Pak Prabowo Subianto. Kalau melihat dari body language-nya, kan tidak mungkin dong kalau memang ia menghormati presiden, kan mestinya ya sama-sama membungkul lah kalau memang niatnya itu pengen menghormati. Sementara terhadap presiden yang ia biasa aja, dan terhadap presiden notabene-nya juga lebih jabatannya wakil presiden, umurnya jauh lebih muda di bawahnya, kemudian dia membungkuk seolah-olah ia mau cium tangan. Ini menurut hemat saya baik secara estetik dan etik ini tidak tepat. Nggak tahu, saya pengen ketawa bagaimana gitu loh, ya Allah. Ini lucu. Nah, hal-hal begini ini kan sebenarnya tidak patut dicontoh. Ini semacam apa ya, memberikan contoh yang tidak baik. Cuman ya mau gimana lagi? Terkadang sesuatu hal itu terjadi bukan karena adanya niat, karena memang refleks, karena merasa ia berbalas budi terhadap seseorang, mungkin bisa jadi ia akan melakukan itu. Bisa jadi Pak Bahlil ini sebegitunya terhadap Gibran karena posisinya berada pada menteri saat itu, ya karena mungkin ada perannya Gibran atau setidak-tidaknya bapaknya Gibran, yaitu mantan Presiden Joko Widodo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu salaman dengan Pak Prabowo, setelah itu salaman dengan Gibran, malah cium tangan. Sama Pak Prabowo nggak cium tangan, sama Gibran malah cium tangan. Loh, ini Bang Bahlil, Anda lebih hormat sama Gibran, kok nggak lebih hormat sama Pak Prabowo? Itu yang jadi pertanyaan rakyat ini. Harusnya kalau hormat menurut jabatan, ya jabatannya lebih tinggi ya Presiden, Pak Prabowo. Hormat menurut umur, Pak Prabowo jauh lebih tua, umur 70 sekian. Hormat menurut kewibawaan, kalau menurut GFS dan banyak rakyat, Pak Prabowo jauh lebih wibawa. Nah terus apa alasan Pak Bahlil ini cium tanya ke Gibran bukan ke Pak Prabowo? Ayo, ada apa Pak Bahlil? Allah menganugerahi Libanon dengan Khalil Gibran, dan Allah menguji Indonesia dengan Bahlil dan Gibran. Saya duduk Jogja dan saya sangat bangga sekali menjadi orang Jogja karena Badan Pusat Statistik menyatakan tahun ini Jogja secara konsisten 3 kali berturut-turut mempertahankan gelar sebagai provinsi termiskin. Tapi tahun lalu BPS menyatakan bahwa Jogja masuk dalam 10 provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Miskin, tapi bahagia. Pang banget bro. Pang Jogja itu miskin tapi terlihat bahagia. Kalau pang yang kaya dan benar-benar bahagia itu pang Solo, pang Arab. Kaya bahagia, aman dong? Aman betul. Aman Pak, jaga lisanmu di sana. Diskriminasi terhadap anak pang itu sungguh gila-gilaan, dan makanya di musim hujan seperti sekarang ini harga diri anak pang dipertaruhkan. Yang katanya tahan hidup di segala medan, kehujanan, kedinginan, rentan sakit. Data dari Satpol PP sepanjang musim hujan 2024 tercatat 6 pang meriang, 11 tewas, 4 mualaf. Satunya enggak. Pang. Ini anak pang. Saya hanya berpesan, jangan minder menjadi manusia pang karena menjadi beban dinas sosial dan Satpol PP. Karena di Solo masih ada satu keluarga yang menjadi beban negara. Seruan publik netizen untuk memecat segera Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menyeruak, kembali mencuat dalam kasus kontroversi gas LPG 3 kg. Meskipun kebijakan Bahlil yang terburu-buru langsung diminta tegas dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun tuntutan publik untuk Pak Prabowo segera memecat Bahlil terus berdengung hingga hari ini. Beberapa kali memang Bahlil ini membuat kontroversi, dan memang syarat tercium adalah titipan Mulyono di Kabinet Merah Putih, sehingga netizen mencoba membuat analisa dan menghubung-hubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain. Dan terbaru kita saksikan tadi bagaimana mantan Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, menganalisa sebuah video di mana ketika dalam sebuah momen ini Bahlil ketika berjabat tangan dengan Gibran sampai-sampai menunduk dan mencium tangannya. Sementara itu ketika Prabowo yang berjalan di depan Gibran ketika berjabat tangan dengan Bahlil, maka ekspresi Bahlil biasa-biasa saja. Tentu ini mengandung tanda tanya besar dan sangat mengherankan, tapi ini juga sekaligus mengkonfirmasi dugaan publik dan seperti apa yang dikatakan oleh
Pak Nurmantio tadi, bahwa memang di sini tampak jelas semakin mengkonfirmasi bahwa Bahlil ini memang loyalitasnya tidak diragukan kepada Gibran, kepada Mulyono. Sementara itu, jika Pak Prabowo Subianto akan terus membiarkan seperti ini dan tidak segera melakukan reshuffle dan mengganti Bahlil, ini akan menjadi parasit politik di dalam kabinet merah putih dan tentu itu akan menghambat program-program yang baik dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu sahabat Pena Ufuk, kita tidak membenci Bahlil, kita tidak membenci Gibran, kita tidak membenci Pak Jokowi. Yang kita sorot di sini adalah apa yang melekat pada diri mereka sebagai pejabat publik. Tentu kita berharap kenapa publik juga mencoba untuk mendesak Pak Prabowo agar memecat Bahlil karena ini demi kepentingan bangsa, demi berjalannya pemerintahan Prabowo Subianto dengan baik dan bisa program-programnya, seluruh program yang didorong, cita-cita besar Pak Prabowo bisa diterjemahkan oleh menteri-menterinya dengan baik di lapangan. Tapi kalau Bahlil ini lebih loyal kepada Pak Jokowi, maka itu akan menjadi benalu, mengganggu dan akan membuat keharmonisan di dalam tubuh kabinet Pak Prabowo itu sendiri. Jadi kepentingan di sini kita kritik sebagai pejabat publik kebijakannya, apa yang dia tampakkan. Tentu kita rakyat ingin melihat pemerintahan Pak Prabowo ini bisa berjalan baik agar seluruh janji kampanyenya, agar seluruh cita-cita besarnya untuk membawa Indonesia menjadi negara superpower baru dunia. Indonesia maju, rakyatnya sejahtera. Sekian, terima kasih.